Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Pak Anto, Pak Edi, dan teman-teman semuanya. Mohon izin untuk siang ini, saya Dian Damayanti mewakili kelompok 8 bersama dengan Bapak Edi Saputra. Nanti akan melakukan presentasi dalam rangka presentasi tugas tase keperawatan gerontik. Untuk presentasi yang pertama yaitu analisa jurnal nanti oleh saya dan selanjutnya untuk asuhan keperawatan gerontik disampaikan oleh Bapak Edi Saputra. Langsung saja untuk yang pertama yaitu analisa jurnal pengaruh terapi bekam kering terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pleret Bantul. Untuk pendahuluan, hipertensi ini merupakan masalah kesehatan yang serius yang membutuhkan perhatian karena penyakit hipertensi dapat menyebabkan kematian terutama di negara-negara maju dan negara berkembang. Data dari WHO tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Ini artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosa hipertensi. Dan 22% penduduk dunia ini mengalami hipertensi. Sedangkan di Asia Tenggara angka kejadian hipertensi mencapai 36%. Untuk menurut hasil Rikesdas DIY 2018, prevalensi hipertensi di DIY ini adalah 35,1% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 34,1%. Prevalensi ini menempatkan DIY pada urutan kelima sebagai provinsi dengan kasus hipertensi yang tinggi. Untuk terapi hipertensi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu terapi farmakologis dan non-farmakologis. Dan untuk akhir-akhir ini, tren bekam ini yang merupakan terapi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini sedang tren untuk salah satunya untuk mengobati hipertensi dan dianjurkan oleh dokter-dokter Islam. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan kepustakaan, teori, dan jurnal. Ini hipertensi erat kaitannya dengan umur. Jadi semakin tua seseorang, semakin tinggi resiko terkena hipertensi. Umur lebih dari 40 tahun ini mempunyai resiko terkena hipertensi. Dengan bertambahnya umur, resiko hipertensi lebih besar, sehingga prevalensi hipertensi di kalangan usia lanjut cukup tinggi, yaitu sekitar 40% dengan angka kematian sekitar 50% di atas umur 60 tahun. Hal ini menurut Sitanggang et al. 2021. Menurut Mariam 2016, terapi non-farmakologis selalu menjadi pilihan utama penderita hipertensi dibandingkan dengan terapi farmakologis. Hal ini karena selain biayanya lebih terjangkau dan mudah dilakukan sewaktu-waktu, serta dapat terhindar dari efek samping yang dapat memperburuk keadaan. Menurut Eka Sari et al. 2018, meskipun hipertensi bisa terjadi pada skala usia, hipertensi sering dijumpai pada orang berusia lebih dari 35 tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan alami pada jantung, pembuluh darah, dan hormon. Tetapi bila perubahan tersebut disertai faktor-faktor lain, maka bisa memicu terjadinya hipertensi. Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi. Menurut teori, pria lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita. Hal ini disampaikan oleh Rakmayani 2019. Pria diduga cenderung memiliki gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Namun setelah menopause, wanita cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi daripada pria. Ini disampaikan oleh Hasanah dan Syarifah 2017. Dalam jurnal ini, hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia
Mayoritas responden memiliki rentang usia 60 sampai 74 tahun, yaitu sebanyak 21 responden atau sekitar 80,8%. Mayoritas responden perempuan sebanyak 19 responden atau sebesar 73,1%. Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah sistol lansia sebelum dilakukan terapi bekam kering rata-rata adalah 154,85 plus minus 13,187 mm Hg dan diastol 88,15 plus minus 5,971 mm Hg. Dan setelah diberikan terapi bekam kering, rata-rata 129,19 plus minus 7,80 mm Hg dan diastol 75,42 plus minus 6,488 mm Hg. Sehingga ada pengaruh pada terapi bekam kering terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi dengan p-value-nya 0,00 untuk tekanan darah sistol dan 0,000 untuk tekanan darah diastol. Untuk pertanyaan klinik, ini kita menggunakan PICO. Untuk P-nya populasi, ini lansia penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Bantul dengan jumlah 126 lansia. Untuk I-nya, intervensi, ini pencatatan pada lembar observasi pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam kering. Untuk C, comparison, ini perbandingannya tekanan darah sebelum dan setelah diberikan terapi bekam kering. Untuk outcome-nya ada pengaruh pada terapi bekam kering terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi. Untuk analisa jurnal, kita menggunakan analisa jurnal STROPS. Ini yang untuk titel abstrak, ini untuk judul. Di sini judul jelas mencerminkan variabel yang diteliti. Untuk abstrak, mencakup pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan secara ringkas. Untuk selanjutnya, introduction untuk background, rasional, latar belakang dijelaskan dengan baik, termasuk pentingnya penelitian mengenai terapi bekam sehingga alternatif non-farmakologis untuk terapi hipertensi. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian di sini jelas disampaikan, yaitu menganalisis pengaruh terapi bekam kering terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi. Untuk desain penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental yang mengkaji pengaruh terapi bekam kering terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi dengan menggunakan pendekatan eksperimental desain time series. Yang selanjutnya, setting yang digunakan di sini penulis menggunakan populasinya, yaitu lansia penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Pleret Bantul sebanyak 126 lansia yang dilakukan observasi pada tanggal 1 Desember 2023. Dan setelah dilakukan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, ini ditemukan sampel sejumlah 26 responden. Kemudian diberikan perlakuan di lembar kuesioner untuk tekanan darah responden. Jadi tekanan darah sebelum dan setelah dilakukan terapi bekam sebanyak 3 kali dengan selang waktu 1 minggu. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam kering. Alat yang digunakan untuk bekam yaitu sekop bekam, kemudian juga ada tensi digital, dan peneliti ini dibantu oleh mahasiswa sebagai terapisnya. Kemudian untuk selanjutnya partisipan ini di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian juga tidak dijelaskan mengenai variabel outcome, pengganggu, dan juga cara mengendalikan variabel pengganggunya.
Kemudian yang selanjutnya untuk data measurement ini untuk setiap variabel yang dinilai diberikan sumber data dan rincian metode penelitian atau pengukuran. Jadi tekanan darah diukur sebelum dan sesudah terapi bekam. Kemudian untuk bias tidak dijelaskan kemungkinan bias yang ada dan cara mengantisipasinya. Kemudian untuk analisa Strops ini eh, lanjutannya yaitu untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria setelah dilakukan purposive sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi ini ditemukan sampel sebanyak 26 lansia. Kuantitatif variabelnya ini menggunakan lembar observasi untuk pengukuran tekanan darah sebelum dan setelah dilakukan terapi bekam kering. Untuk statistics method ini menggunakan analisa univariat untuk distribusi frekuensi lansianya. Kemudian ada uji normalitas untuk tekanan darah sistol diastol sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam kering. Kemudian karena data tidak terdistribusi tidak normal, maka dilakukan uji statistik non-parametrik Wilcoxon. Kemudian untuk partisipan, di sini jumlah sampelnya sebanyak 26 orang. Setelah dilakukan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria inklusi eksklusi yang tidak dijelaskan dalam jurnal apa yang kriteria inklusi eksklusi yang digunakan. Kemudian untuk deskriptif datanya, untuk subjek penelitian yang digunakan di sini yaitu seluruh lansia yang menderita hipertensi di wilayah Puskesmas Pleret Bantul sejumlah 126 lansia. Untuk outcome data, ini instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam kering. Kemudian untuk discussion-nya, ini ada pengaruh pada terapi bekam kering terhadap tekanan darah lansia hipertensi. Keterbatasan penelitian tidak dijelaskan secara eksplisit, kemudian juga tidak disebutkan potensi bias atau faktor pengganggu lainnya. Untuk hasil penelitian yang didapatkan ini dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain atau peneliti sebelumnya. Untuk pendanaan dalam jurnal ini juga tidak disebutkan. Kemudian hasil analisa kelompok kami terhadap jurnal ini, secara umum jurnal ini menyajikan ketemuan yang menarik mengenai efek terapi bekam kering terhadap hipertensi. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan metodologi dan analisa statistiknya. Agar lebih kuat secara ilmiah, penelitian ini sebaiknya menjelaskan lebih detail tentang variabel dependent, variabel independent, kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi, serta menyebutkan keterbatasan penelitian dan faktor bias yang mungkin mempengaruhi hasil. Kemudian untuk implikasi keperawatan yang dapat diambil dari jurnal ini, yaitu menurut kelompok kami, selain berkolaborasi dengan dokter mengenai pemberian terapi farmakologi, perawat juga dapat secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk pemberian terapi non-farmakologi atau terapi komplementer dengan berbagai pilihan metode yang dapat digunakan, salah satunya menggunakan bekam untuk mengurangi beberapa keluhan kesehatan. Salah satunya keluhan kesehatan yang terjadi pada lansia dengan hipertensi. Ini merupakan lampiran jurnal yang dianalisa oleh kelompok kami. Jurnal ini berjudul Pengaruh Terapi Bekam Kering terhadap Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pleret Bantul. Jurnal ini diterbitkan oleh Medical Journal of Al-Qodiri, Jurnal Keperawatan dan Kebidanan, yang di artikel ini diajukan pada 1 Juli 2024, diterima pada 5 Juli 2024, dan diterbitkannya merupakan jurnal volume ke-9 nomor 2 Oktober 2024. Sekian analisa jurnal dari kelompok kami.
Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan tentang asuhan keperawatan gerontik yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Saputra. Untuk Bapak Edi Saputra, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk asuhan keperawatannya, mungkin langsung saja Bu Dian. Untuk pengkajian itu kita laksanakan tanggal 20 Januari, tepatnya di Wisma Papto Pratolo. Kalau untuk sumber datanya dari klien, itu atas nama Tuan F, usia 62 tahun, laki-laki sudah menikah, agama Islam, status Jawa. Untuk keluhan utama, dalam 1 tahun terakhir, Tuan F mengatakan penyakit hipertensi, klien mengatakan beberapa hari lalu merasakan pusing. Klien merasa kadang merasakan pusing serta nyeri pada lutut. Lanjut, Tuannya juga mengatakan pernah mendapatkan penyuluhan tentang hipertensi, tapi Tuannya lupa apa saja penyebab dan cara mencegah hipertensi. Untuk itu telah kita lakukan seperti tekanan darah, kita tensi, tekanan darahnya yaitu 150/90, suhu 36, nadi 78, dan lain-lain. Next, untuk pengajian kasus indeksnya totalnya berfungsi sepenuhnya mandiri. Untuk skor portable mental status kuesioner itu nol, yaitu fungsi intelektual itu. Untuk fungsi depresi baik totalnya satu, depresi tidak ada. Untuk pengajian resiko jatuh itu tidak ditemukan. Lanjut Bu. Un- untuk lanjut Bu Dian, next. Lanjut Bu Dian, Bu Dian. Untuk analisa data, maaf ini agak berisik karena baru di rumah sakit. Analisa data, Tom F juga penyakit hipertensi. Untuk di S-nya, saya mengatakan hipertensi, Tuan F mengatakan pernah mendapatkan penyuluhan hipertensi 1 kali. Tuan F mengatakan lupa apa saja penyebab hipertensi dan mengatakan tidak mengetahui akibat jangka panjang yang ditimbulkan hipertensi. Lalu untuk dewannya, ini Tuan F tampak bingung saat ditanya tentang hipertensi, tekanan darah 150/90. Untuk masalahnya manajemen gejalanya tidak efektif, etiologi kurang terpapar informasi. Next, untuk diagnosa keperawatan yang muncul, manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan klien mengatakan menderita penyakit hipertensi. Klien mengatakan beberapa hari yang lalu merasakan pusing di leher. Klien menderita hipertensi. Klien juga mengatakan pernah mendapat penyuluhan hipertensi 1 kali, tapi setelah
Ditanyakan lupa tentang apa saja penyebab dan cara mengatasi dan yang menimbulkan efek jangka panjang tentang hipertensi. Next, Bu. Untuk diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif bukan dengan kurang terpaparnya informasi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan perawat kurang lebih 3 kali kunjungan diharapkan meningkatkan manajemen kesehatan yang ditandai dengan melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko peningkatan, menerapkan program perawatan, verbalitas kesulitan dalam manajemen program perawatan atau pengobatan, penurunan tingkat pengetahuan, persepsi yang keliru terhadap masalah penurunan, kemampuan menjelaskan untuk intervensinya, yaitu edukasi program pengobatan, observasi, identifikasi, pengetahuan tentang pengobatan yang pemeriksaan terapeutik, fasilitas informasi tertulis atau gambar untuk meningkatkan pemahaman, libatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan. Untuk edukasi, jelaskan pengobatan. 4. Jelaskan manajemen kesehatan yang dapat digunakan selama pengobatan. Untuk intervensinya, observasi, identifikasi pengetahuan tentang pengobatan. 2. Terapeutik, fasilitas informasi tertulis atau gambar untuk meningkatkan pemahaman, libatkan keluarga untuk memberikan dukungan. Rasionalnya, yang atas itu rasionalnya, pengkajian terhadap pengetahuan klien dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman klien serta materi edukasi apa saja yang diperlukan klien untuk meningkatkan. 2. Media pendidikan kesehatan seperti tulisan maupun gambar dapat digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan pada klien. Yang ketiga, dukungan emosional keluargaan mempengaruhi terhadap status alam, perasaan, dan motivasi dari dalam mengikuti program terapi dukungan penghargaan. Next, penghargaan keluarga merupakan bentuk fungsi efektif keluarga terhadap lanjut usia, dapat meningkatkan status psikososial lansia. Yang 4, pendidikan kesehatan akan meningkatkan kepatuhan pengobatan yang sedang dijalani. Olahraga dapat menyebabkan penurunan denyut jantung dan olahraga juga dapat menurunkan kasih ukut yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Lanjut, untuk manajemen kesehatan terapi berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi untuk tindakan keperawatan, identifikasi, pengetahuan tentang pengobatan, dan direkomendasikan. 1. Mengidentifikasi pengetahuan pasien mengenai manajemen dan pencegahan hipertensi. Mengidentifikasi makanan yang dikonsumsi klien. Mengidentifikasi pengetahuan tentang pengobatan hipertensi. Yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan fasilitas kesehatan. Untuk evaluasinya yang dilakukan, S-nya, Tuan F mengatakan lupa apa saja penyebab hipertensi. Tuan F mengatakan tidak mengetahui akibat jangka panjang yang ditimbulkan. Tuan F mengatakan pengolah hipertensi hanya dengan mengurangi makan asin. Kalian mengatakan minum obat amlodipin 5 mg sebelum tidur. Kalian mengatakan menderita hipertensi 5 tahun yang lalu.
Objeknya, pelayan tampak kooperatif, tekanan darah 150/90, asesmen manajemen kesehatan tidak efektif belum tercapai, planningnya, intervensi lanjut. Next, ini untuk masih manajemen kesehatan dengan kurang terpaparnya ini untuk hari berikutnya melibatkan teman di Wisma untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, menjelaskan pentingnya faktor resiko tanda dan gejala komunikasi, pernapasan dan pencegahan hipertensi, menganjurkan bertanya jika ada sesuatu yang tidak mengerti, mengevaluasi pengetahuan pasien mengenai manajemen dan pencegahan hipertensi. Untuk evaluasinya, Tuan F dan teman Wisma mengatakan sudah mengetahui pengetahuan tentang manajemen hipertensi. Tuan F mengatakan setiap pagi mengikuti senam pagi. Objeknya, Tuan F dan teman Wisma tampak antusias memperhatikan penyuluhan dan pengajuan pertanyaan. Tuan F dan teman Wisma mampu satu menjelaskan pengenalan hipertensi, dua menyebutkan tanda dan gejala hipertensi, tiga menyebutkan cara pencegahan hipertensi. Asesmen manajemen kesehatan DRW terlatasi sebagian. Planning pertahankan intervensi. Next, untuk lanjutan implementasi dan evaluasi manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Rabu jam 9 monitor tekanan darah, lalu mengajarkan senam hipertensi. Untuk evaluasi, Tan F mengatakan setelah senam badan terasa lebih segar. Tan F mengatakan akan berusaha melakukan senam hipertensi sesering mungkin. Objektif tekanan darah sebelumnya 160/90, tekanan darah setelah senam 150/100 mmHg. Tan F mampu mengikuti gerakan senam hipertensi dengan benar. Tan F mampu menyebutkan dua dari tiga manfaat senam hipertensi. Asesmen manajemen kesehatan tidak efektif teratasi penuh. Planning pertahankan intervensi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Budian. Sampun Bu, monggo Bu. Terima kasih Pak Edi. Dan sekian dari kami kelompok 8 telah memaparkan tentang analisa jurnal dan asuhan keperawatan stase gerontik. Demikian dari kami, Pak Anto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.